Seorang ilmuwan menciptakan sebuah robot yang bisa mengerti semua kesukaan sang pemiliknya. Di dunia ini semua orang mempunyai teman robot, tapi ada seorang bocah yang bernama Barney yang tidak memiliki robot karena ia tidak mampu membelinya. Bahkan saat ulang tahun pun Barney gak berani undang temannya karena malu, dan temannya yang tahu malah ngejek si Barney karena ia gak punya robot. Waktu makan, waktu berak pun diejek. Pas sampai rumah, Barney dikasih hadiah sama bapaknya. Ngarep robot malah dikasih palu. Gak lama ada tukang paket. Barney pikir ayahnya beliin robot, ternyata isinya batu. Ternyata cuman diperang temennya. Barney yang sedih pun masuk. Tapi Barney gak mau bilang kalau dia pengen robot. Akhirnya bapaknya pekat tuh. Malamnya bapak berangkat sama nenek buat beliin robot, tapi tokonya tutup. Padahal neneknya udah bawa kambing buat ditukar sama robotnya. Karena ditolak bapaknya merasa putus asa. Tak sengaja bapak melihat robot bekas. Akhirnya bapaknya memberikan robot itu. Saat bangun Barney sangat senang karena mendapatkan robot yang ia inginkan. Dan sangat berterima kasih kepada bapak dan neneknya. Nah waktu Barney coba aktifin robotnya, malah macet. Akhirnya Barney paksa, malah pecah. Nah akhirnya robot Barney aktif tuh. Tapi ada yang aneh dengan robot Barney, ia tidak bisa mengenali Barney dan semua tentang Barney. Saat Barney pergi ke bawah, itu robot malah jungkir balik. Setelah itu malah kabur keluar. Barney menyuruh robot itu agar tetap selalu berada dekat dengannya, tiba-tiba, malah ketabrak mobil. Untung gak apa-apa. Setelah itu Barney pergi ke sekolah, dan memberitahu teman-temannya kalau ia punya robot, namun temannya biasa aja. Barney merasa senang dan memberi nama Dirac robot. Sepulang dari sekolah Barney langsung melihat ke kamarnya, dan ternyata kamarnya sudah acak-acakan. Barney turun dan pergi ke dapur. Dengan santuinya robot Barney pargoy sama neneknya. Barney merasa tidak suka dengan kelakuan robotnya dan ingin mengembalikan robotnya dan menukarnya. Akhirnya Barney berangkat membawa robotnya menuju tempat penjualannya. Saat perjalanan Barney menjelaskan bahwa ia ingin memilih temannya sendiri. Saat di perjalanan Barney bertemu dengan temannya yang bernama Rich and the Gang. Rich dan the Gang. Di sana Rich mengejek robot Barney karena terlihat aneh. Barney meminta Rich untuk mengembalikan robotnya tapi Barney malah dibully oleh temannya. Setelah itu robot Barney menari tiba-tiba dan membuat Rich kesal. Rich pun memukul robot Barney. Tapi robot Barney tidak seperti robot yang lainnya. Robot Barney pun membalas pukulan Barney. Ronot Barney pun membuat teman-teman Barney kena mental. Rich melaporkan Barney dan robotnya kepada polisi. Barney yang melihat itu merasa senang, karena robotnya sudah melakukan apa yang selalu Barney inginkan. Untuk pertama kalinya Barney merasa bahagia. Robot biasanya tidak bisa menyerang orang. Namun robot Barney berbeda yang dimana ia tidak memiliki sistem keamanan. Dan itu membuat Barney kagum. Saat robot Barney pergi tiba-tiba polisi datang, dan hendak menangkap robot Barney. Tak sengaja robot Barney menyerang polisi itu. Polisi itu pun menangkap robot Barney karena telah melakukan kekerasan. Robot Barney dibawa ke toko untuk dihancurkan, karena ayahnya mendapatkan robot secara ilegal. Barney yang tahu akan hal itu, merasa tidak tega dan mencoba menyelamatkan robotnya. Barney pun secara diam-diam masuk, dan berhasil menyelamatkan robotnya. Namun saat akan kabur, Barney ketahuan dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah lama berlari Barney ketahuan dan bersembunyi di sebuah taman robot. Barney pun menyuruh robot yang berada di taman itu untuk mematikan fungsinya. Karena terpojok akhirnya Barney menyerahkan robotnya kepada pihak toko itu. Barney pun pergi dengan wajah melas. Saat di mobil ternyata robot Barney masih bersamanya. Ternyata Barney mengembalikan robot yang lain. Dan pada akhirnya Barney memilih robotnya sebagai temannya. Dan Barney akan mengajarkan banyak hal kepada robotnya. Barney memberi nama robotnya Rons. Namun Barney tidak memberitahukan bapaknya tentang Ron. Di sisi lain, perusahaan Babel sedang merayakan 1M penjualan robotnya. Kita diperlihatkan pada seorang pria yang bernama Mark. Mark adalah sekaligus pencipta robot Bebot, dan Andrew adalah pemegang saham tertinggi di perusahaan Babel.
Andrew dan Mark terkejut tentang kabar robot yang menyerang polisi, namun pihak toko memberitahukan bahwa robot itu sudah dihancurkan. Scenes pun beralih ke Barney, yang secara diam-diam membawa Ron ke kandang ayam, agar gak ketahuan sama bapaknya. Barney pun mengajarkan tentang bagaimana caranya menjadi teman. Mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama-sama. Sore pun tiba, saat sedang mengobrol bersama Ron, tak sengaja Barney menepak Ron, dan Ron pun terjatuh, terguling-guling, ke arah rumah Savannah yang merupakan teman Barney, sekaligus konten vlogger. Barney pun mencoba mengejar Ron, namun pada akhirnya Ron pun terjun ke kolam renang Savannah. Savannah yang melihat bebot milik Barney merasa sangat heran. Savannah memberitahu Ron tentang menjadi seorang teman. Ron pun menyimak dan menyimpulkan bahwa Barney membutuhkan teman. Barney dan Ron pun segera pergi dari tempat Savannah. Barney memberitahu Savannah bahwa ini harus menjadi rahasia. Sepulangnya di rumah, Ron merasa bahwa ia tidak bisa menjadi teman yang pantas bagi Barney, namun Ron tahu bahwa Barney takut pada kegelapan. Di sisi lain, ternyata video Ron dan Barney tersebar dan sampai ke perusahaan Babel. Andrew mencoba melacak Bebot dan Barney, namun Ron dan Barney tidak terdapat pada jaringan apapun. Namun berbeda dengan Andrew, Mark merasa bahwa itulah yang ia inginkan dari robot ciptaannya. Perusahaan pun bergerak untuk mengambil kembali Ron. Di saat Barney berangkat ke sekolah, mobil perusahaan Babel sudah tiba di rumahnya. Secara diam-diam Ron pergi keluar, dan berniat mencarikan teman untuk Barney, dari anjing, ibu-ibu, preman-preman, sampai-sampai dibikinin brosur sama Ron dan ditempelkan di mana-mana. Saat jam istirahat, ternyata Ron datang ke sekolah. Awalnya Barney takut dia akan dibully karena Ron, namun akhirnya Barney lega karena teman-teman Barney menyukai Ron. Dan saat di lapangan, ternyata Ron membawakan teman untuk Barney, dari preman, pemulung, ibu-ibu, burung beo sampai-sampai bayi dibawa. Padahal ibu bayi itu udah panik banget. Teman sekolah Barney sangat antusias karena kedatangan teman Barney, namun, tak lama kemudian pihak perusahaan Babel datang ke sekolah Barney. Barney yang tidak tahu apa-apa dipanggil masuk ke kantor, saat Barney sedang pergi. Rich and the Gang mengcopy settingan Ron. Di sana ia bertemu dengan Savannah yang dimana ia yang sudah mempublikasikan tentang Ron. Namun bukannya merasa bersalah, Savannah malah berterima kasih kepada Barney, karena Barney Savannah memiliki banyak followers. Saat di kantor Barney diinterogasi karena kelakuannya, tak lama situasi di lapangan semakin kacau. Pihak perusahaan pun menelepon kantor pusat. Karena settingan Ron, robot-robot yang menyentuh robot lain pun, ikut-ikutan mengcopy settingan Ron. Murid-murid yang tidak tahu apa-apa, merasa bersenang-senang, karena settingan Ron membuat robot-robot yang bisa nge-cheat. Pihak perusahaan yang mengetahui bahwa semua Bebot sudah tidak terkendali, berusaha untuk mematikan semua Bebot. Barney pun langsung keluar, namun keadaan semakin menjadi-jadi, yang dimana semua robot bersatu dan membentuk monster. Savannah yang sedang live pun tiba-tiba dicaplok sama monster Bebot. Dan berakhir jadi berak. Robot Savannah pun membagikan videonya ke semua Bebot yang ada dan ke seluruh dunia. Tak lama akhirnya pihak perusahaan berhasil mematikan semua Bebot. Karena kejadian itu, Barney dikeluarkan dari sekolah. Barney merasa kesal kepada Ron karena ia dikeluarkan dari sekolah. Ron bertanya kepada Barney, apakah kau temanku? Namun Barney menjawab bahwa Ron hanyalah robot yang dibelikan bapaknya. Ron yang mendengar itu merasa sedih dan pergi meninggalkan Barney. Di sisi lain pihak perusahaan, menerima banyak keluhan keamanan Bebot dan penurunan saham akibat video yang tersebar. Perusahaan memutuskan untuk menangkap Ron. Di sana Barney yang tahu itu diam-diam masuk ke kandang. Di sana ia sadar bahwa ia sudah menyuruh Ron untuk menjadi sepertinya. Dan ternyata Ron sudah membungkus dirinya sendiri dan ingin kembali ke fasilitas, karena ia merasa tidak berguna. Dan Barney pun mengetahui bahwa Ron adalah teman terbaik yang ia punya.
Tak lama bapaknya datang bersama pihak perusahaan ke kandang. Barney pun memutuskan untuk melarikan diri. Saat bapaknya masuk, ia terkejut melihat bahwa Barney selama ini berteman dengan robotnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, karena Barney sangat lambat. Ron pun membantu dengan ngegas. Barney dan Ron bersembunyi di rumah Savannah, yang dimana Savannah terlihat melas karena dibully abis-abisan, dan disebut gadis berak. Setelah itu Ron dan Barney pergi ke hutan untuk bersembunyi. Di sisi lain Andrew memerintahkan kepada pekerjanya untuk mengakses semua kamera pada setiap bibot, untuk mencari keberadaan Barney. Di hutan Barney dan Ron bersenang-senang. Hingga malam hari pun tiba. Sementara itu Savannah masih kena mental karena dibully abis-habisan. Tak lama itu bapak dan nenek Barney datang ke rumah Savannah dan menanyakan tentang Barney yang belum pulang. Namun Savannah menjawab tidak tahu apa-apa. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Barney dan Ron masih berada di hutan dan secara tidak sengaja mereka tersesat di hutan. Barney berusaha mencari sesuatu untuk dibakar karena tidak menemukan apapun. Barney pun memutuskan untuk membakar sempaknya lur. Tak lama baterai Ron melemah. Karena Ron tidak memiliki sistem surya, Barney pun memerintahkan Ron untuk mematikan daya. Scenes pun beralih ke perusahaan Babel, yang dimana setelah Andrew tahu Barney berada di hutan, Andrew menggunakan semua bibot untuk mencari Barney dan Ron. Berbeda dengan Mark, Mark sangat antusias ingin bertemu dengan Barney dan Ron, yang berada di hutan. Barney yang melihat cahaya pun langsung melarikan diri dan tak sengaja terjatuh. Di sisi lain Andrew dan tim perusahaan masih mencari keberadaan Barney dan Ron. Andrew menemukan lokasi Barney dan Ron, namun ia tetap diam, dan tidak memberitahukan ke siapapun. Dan malah memerintahkan krunya untuk segera pulang. Barney merasa sesak nafas karena asmanya kambuh. Ron pun terbangun melihat kondisi Barney, dan para bibot pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Pagi pun tiba, Savannah masih kena mental karena dibully. Savannah juga bertanya kepada robotnya kenapa rodanya berkumpul. Tak sengaja Savannah melihat cahaya merah di arah hutan. Dan ternyata itu adalah Ron dan Barney. Ron berusaha membawa Barney keluar dari hutan meskipun baterainya akan habis dan Barney melarangnya. Savannah yang tahu itu, Barney langsung menemuinya bersama teman-temannya. Tak lama kemudian helikopter pun datang serta polisi dan keluarga Barney datang. Barney pun selamat. Semua tim di perusahaan merasa senang kecuali Andrew yang hanya memikirkan saham. Karena Ron menyelamatkan Barney, saham perusahaan pun meningkat lagi yang langsung membuat si Andrew senang. Barney pun dirawat di sebuah rumah sakit. Savannah dan Prience baru sadar bahwa Barney adalah teman mereka. Saat sadar Barney langsung mencari Ron. Tak lama Mark datang dan membawakan Ron. Namun Barney tahu bahwa itu bukanlah Ron temannya. Ternyata Mark memperbaiki Ron karena data Ron tidak stabil. Mark mencadangkan data Ron di cloud di perusahaan Babel. Saat akan memasangkannya, data itu dikunci. Ternyata Andrew sudah memecat Mark, dan menjadikan Andrew CEO yang baru. Barney yang tahu hal itu, ingin Mark membawanya ke kantor pusat Babel, untuk mencari Ron. Namun Mark bilang bahwa ada berjuta-juta data di sana, dan sangat sulit menemukan data Ron. Barney dan keluarganya pun segera berangkat ke sana. Bapak dan nenek Barney menyamar untuk mengalihkan perhatian. Di sisi lain Andrew mengadakan konferensi persnya dengan bangga. Singkat cerita, nenek berhasil membawa Barney masuk ke kantor. Dengan kekuatan nenek dan seekor kambing akhirnya berhasil membuka semua pintu. Andrew yang tahu ada yang aneh pun langsung memeriksa keadaan, dan memerintahkan mereka untuk menangkap Barney. Mark membantu Barney dari kejauhan, untuk menunjukkan lokasi gudang datanya. Barney pun berusaha untuk menuju tempat yang ditunjukkan. Setelah sampai di sana, ternyata Barney harus turun dan melewati sebuah kipas angin besar. Saat turun tak sengaja Barney terjatuh. Namun Mark berhasil mematikan kipas anginnya tepat pada waktunya. Untungnya Barney berhasil selamat. Barney pun langsung mencari Ron. Di antara beribu-ribu juta data yang ada di ruangan itu, di sisi lain bapak dan neneknya tertangkap oleh Andrew. Andrew memerintahkan untuk mematikan semua data.
Barney menemukan sebuah skrin besar dan mencoba mencari informasi tentang dirinya dan Rons. Karena tidak ada, Barney pun memutuskan mencari murid sekolah, dan terlihat teman-teman Barney yang terlihat tidak bahagia meskipun memiliki Bee-Bot. Saat itu juga proses penonaktifan data pun dimulai. Seketika itu tempat itu pun menjadi gelap. Barney merasa ketakutan akan kegelapan, dan Barney berharap Rons menemukannya karena Rons tahu Barney takut kegelapan. Sambil berharap tak lama data Rons pun bersinar, Barney langsung menemuinya, dan langsung mengambil chip data Rons. Akhirnya Mark berhasil mengakses data perusahaan dan mengaktifkan meja screen. Barney pun langsung mencoba memasangkan chip Rons, dan akhirnya Rons kembali kepada Barney, karena posisi Barney sudah diketahui. Barney mengajak Rons untuk segera pergi. Namun Rons melihat teman-teman Barney yang terlihat kesepian dan tidak bahagia. Barney pun memiliki ide untuk membagi data Rons kepada seluruh Bee-Bot di dunia. Di sisi lain pihak perusahaan sudah sampai di pintu masuk. Mark yang tahu tujuan Barney dan Rons pun membantu Barney membagikan data Rons, dan pengiriman data pun dimulai. Namun secara perlahan Rons terpecah dan mulai menghilang. Mark yang mengetahui itu langsung membatalkan prosesnya. Barney juga berubah pikiran dan tidak mau melepaskan Rons. Namun Rons berkata bahwa ia diciptakan untuk berteman. Barney pun melihat teman-temannya dan merasa bahwa itulah cara yang terbaik untuk mereka semua. Barney pun memeluk Rons untuk terakhir kalinya. Rons pun menghilang dan mulai aktif di semua data di seluruh dunia. Petugas pun datang dan menemukan Barney sendirian. Antara sedih dan senang Barney pulang dengan senyumnya. Andrew yang ngerasa bangga melanjutkan konversi persnya, namun Mark menunjukkan bukti bahwa Andrew hanya memikirkan uang saja dan membenci anak-anak. Andrew yang berada di panggung pun terkena mental, dan menyerahkan posisi CEO kembali kepada Mark. 3 bulan kemudian, semua murid sekolah bahagia dengan Bee-Botnya yang sekarang Bee-Bot mereka memiliki perasaan seperti Rons. Namun Barney kembali tidak mempunyai robot, tapi berbeda dengan dulu. Sekarang Barney memiliki banyak teman, dan teman-temannya dulu menerima Barney apa adanya. Dan film Rons Gone Wrong pun selesai. Menurut kalian ini happy ending, atau bad ending lur?